Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Nur Senewati dalam mata kuliah Creative Content Production pelajaran PAI. Saya akan menjelaskan tentang sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian taharah, yang kedua macam-macam najis dan cara bersucinya, ketiga macam-macam hadas dan cara bersucinya, yang terakhir alat-alat bersuci dan macam-macam air. Pengertian taharah. Taharah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dalil tentang taharah pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua, hadis Nabi yang artinya Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Pengertian najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam najis dan tata cara taharahnya. Jenis-jenis najis terbagi menjadi tiga: mukhafafah atau najis ringan, mutawasitah atau najis pertengahan, mughalazah atau najis berat. Pengertian najis mukhafafah. Najis mukhafafah disebut juga dengan najis ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya minum susu ibunya saja. Cara mensucikan najis mukhafafah: yang pertama, lap najis dengan kain kering. Yang kedua, siram air mutlak ke atas najis tersebut. Kemudian, lap najis tersebut sehingga kering. Najis mutawasitah atau najis pertengahan atau disebut juga dengan najis sedang, contohnya darah, najis, arak, bangkai, dan nanah. Najis mutawasitah terbagi menjadi dua, yaitu najis ringan, yakni tanpa seperti kotoran hewan. Yang kedua, najis mutawasitah, najis yang tidak kelihatan bendanya seperti kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Najis ini cara mencucikannya adalah dengan cara membuang gosoknya sampai bersih dan dengan zat rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Sedangkan najis hukmiyah, cara mencucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Najis mughalazah adalah najis berat, yaitu anjing, babi, serta keturunannya. Segala perkara yang ada hubungannya dengan kedua binatang tersebut, tahi, air kencing, flu, lemak, dan seumpamanya, ini termasuk juga anak yang lahir dari salah satu daripadanya. Cara mencucikan najis mughalazah, contoh babi atau anjing, hilangkan dari najis ainiyahnya, yaitu wujud, bau, rasa, warna. Kemudian dibasuh air sebanyak 7 kali, di mana salah satunya dicampur debu. Dari lubangnya itu dan dubur. Yang kedua, karena hilang akal. Yang ketiga, persediaan kulit dengan lawan jenis tanpa ada kain penghalang. Yang keempat, kemaluan dengan telapak tangan. Cara bersucinya cukup dengan berwudu. Yang kedua, hadis besar. Pertama, bersih tubuh. Yang kedua, keluar air mani karena mimpi atau yang lain.
nifas. Yang keenam, melahirkan anak. Cara bersucinya dengan mandi wajib. Alat-alat bersuci antara lain yang pertama tanah, wudhu, yang kedua batu, yang ketiga air. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, air mutlak atau tahir mutahhir, yaitu air yang masih asli belum tercampur dengan suatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat mensucikan. Air yang termasuk dalam air mutlak dari bentuk, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju atau es, air embun, dan air dari matahari. Yang kedua, air makruh, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam lubang yang dibuat dari besi, baja, tembaga, aluminium, dan masing-masing benda logam tersebut berkarat. Air ini hukumnya makruh karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Yang ketiga, air tahir gairu mutahhir. Hukumnya air ini suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Ada 2 macam air yang termasuk jenis ini, yaitu air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa. Contohnya air kopi, air teh, dan sebagainya. Yang kedua, air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang, dan sebagainya. Yang keempat, air musta'mal, yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kula dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup 2 kula yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Yang kelima, air mutanajis, yaitu air yang tadinya suci kurang 2 kula tetapi kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, atau warnanya. Air ini hukumnya najis, tidak boleh diminum, tidak sah dipergunakan untuk ibadah seperti wudhu, tayamum, mandi, atau mensucikan benda yang terkena najis. Tetapi bila air 2 kula atau lebih terkena najis namun tidak mengubah salah satu sifatnya, maka hukumnya suci dan mensucikan. Untuk tata cara bersuci, marilah kita bersama menyimak video berikut ini. Pertama, tata cara berwudu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Yang kedua, tata cara mandi wajib. Sayangku, kemarilah. Tuh, gemes deh. Ternyata aku mimpi basah. Aku harus segera berwudu dan sholat keburu telat. Tunggu dulu. Apaan? Aku buru-buru nih. Iya, tapi kamu harus mandi besar dulu. Mandi besar? Kenapa? Ya supaya suci dari hadas besar. Hadas besar? Benar. Hadas besar itu bisa terjadi pada laki-laki dan wanita apabila berhubungan intim, lalu ketika keluar sperma atau mani, dan ketika meninggal dunia. Hubungan intimnya harus keluar sperma apa tidak? Tidak harus. Pokoknya sudah berhubungan intim, maka dia wajib mandi. Lalu keluar sperma itu harus disengaja atau tidak? Sama saja. Mau itu disengaja atau tidak disengaja, sama-sama wajib mandi. Terus orang meninggal kok wajib mandi? Emang bisa? Gini nih yang bikin emosi, yang mandiin ya orang yang masih hidup. Iya, lanjut. Oke, kemudian hadas besar juga bisa terjadi hanya pada wanita saja apabila datang bulan atau haid, kemudian keluar darah nifas, dan juga melahirkan. Terus cara mandinya bagaimana? Cara simpelnya cukup membaca niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Bersamaan itu membasuh seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau ada yang simpel berarti ada yang ribet ya. Bukan ribet, tapi dengan menerapkan
adab dan kesunahan dalam pelaksanaannya. Oke, bagaimana itu? Pertama, cuci tangan dahulu 3 kali. Kedua, bersihkan kemaluan dan kotoran yang menempel. Ketiga, ambillah wudhu sebagaimana wudhu ketika akan sholat. Nah, yang keempat baru mandi besar. Mulailah dengan membaca niat bersamaan dengan menyiram bagian rambut. Gunakan jari untuk menyela rambut agar air sampai ke pangkal rambut. Setelah itu siram bagian kepala dan lanjutkan dengan menyiram bagian badan. Saat menyiram utamakan bagian kanan dahulu, baru kemudian bagian kiri, dan masing-masing disiram 3 kali. Gimana? Mudah kan? Oke, siap. Ya udah, aku mandi dulu biar suci. Nah, gitu dong, cakep. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena junub, maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri, kemudian membasuh kemaluan dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut hingga rata. Setelah selesai, beliau membasuh kepala sebanyak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kaki. Yang ketiga, cara bertayamum. Hey, kamu udah tahu belum tata cara tayamum? Kalau belum, yuk belajar bareng aku. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, menepukkan kedua tangan ke debu yang suci. Yang ketiga, menepuk tangan dan meniupnya. Yang keempat, mengusap wajah. Yang kelima, mengusap tangan dari ujung jari-jari sampai siku. Yang terakhir, lalu sholat. Sekian, terima kasih. ذقت وللن أتخلى عن ميلاد المبرور فتل تاري وجودي من بعد حياة البور. يا من صليت بكل menjaga kebersihan الأنبياء lingkungan tempat tinggal. يا من في Kedua, قلبك menjaga رحمة kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. للناس يا من ألفت Ketiga, menjaga قلوبا kebersihan lingkungan tempat بالإسلام ibadah. Yang keempat, يا حبيبي يا menjaga شافعي kebersihan يا lingkungan tempat رسول الله Demikian بأمي penjelasan dari saya. وأبي Wabillahi taufiq لديتك wal hidayah. سيدي Wassalamualaikum صلاة warahmatullahi وسلام wabarakatuh.